Alhamdulillah kita membaca hadis meneruskan dari subuh yang lalu, babus sami' wat tahmid wat ta'min. Ini di bacaan sami Allahu liman hamidah dan amin. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi akhrajahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka baca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Maka siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini mungkin baru tahu sekarang hadisnya ini, bahwa jaminan ataupun efek ataupun manfaat dari ucapan sami Allahu liman hamidah diucapkan dengan penuh ketulusan dan bertepatan dengan bacaannya malaikat. Nah itu ya. Jadi bertepatan dengan bacaan malaikat. Jadi sering kita mendengarkan imam sami Allahu liman hamidah, kata makmum Rabbana walakal hamdu. Maka siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat, diampuni semua dosa yang telah lalu. Jadi kalau dalam hadis lain yang diampuni dosa itu kan puasa biasanya. Puasa apa itu? Ada puasa Arafah gitu ya. Ada puasa apa lagi? Puasa Asyura. Ada puasa apa lagi? Puasa ya 6 hari di bulan Syawal misalnya gitu. Itu ada penjelasan. Nah, sekarang ini tentang Sami Allahu liman hamidah. Di kita bagaimana ini mensiasati supaya kalimat kita sama dengan malaikat. Gimana kira-kira itu? Terlalu mendahului? Ya jangan gitu ya. Atau melambatkan diri? Ya jangan juga, harus pas ya sesuai dengan ketulusan gitu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Yang harapannya mudah-mudahan ucapan kita sama dengan ucapan malaikat. Nah itu, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini diungkapkan dalam hadis Bukhari pada kitab ke-10, kitab azan, bab ke-125, bab keutamaan membaca doa gitu ya. Bab keutamaan membaca doa, wahai Rabb kami, dan bagimu segala pujian, begitu. Jadi kalimat ini sederhana gitu ya. Tapi yang kalimat sederhana ini kalau belum tahu maknanya gitu, dan belum mengetahui tentang penjelasannya, ya mungkin seolah-olah diabaikan gitu, bacaan itu. Sudah tahu ya, tapi tidak terlalu keras juga baca Rabbana gitu ya. Sesuai dengan perasaan yang cukup mendalam dan khusyuk gitu. Jadi ada harapan gitu. Nah, di sini kata kuncinya yang pertama apa? Kata kuncinya apa? Ya sholat berjamaah di sini. Kan tadi barang siapa yang imam kan gitu kan, sudah imamnya dulu gitu. Kalau sholat sendirian ya dikehabiskan hadis ini gitu. Harus ada imamnya di depan mimpin sholat, nah gitu ya. Kemudian bacaannya, dan pada ujung akhir dari setelah berdiri mau turun mau ruku, nah bangun dari ruku, nah itu.
Makanya sholat itu jangan mendahului imam. Tunggu sampai imam mengucapkan takbir. Nah, imam can takbir geus kaluhur. Itu bisa ditahan biasa, tahan dirubah. Kenapa dirubah? Karena sedang mengejar ya apa tadi barengnya bacaan dengan malaikat. Nah itu jadi hadis yang pertama ini bagaimana keberuntungan, bagaimana orang yang sholat berjamaah dengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dalam hadis ini begitu, Rabbana walakal hamdu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin wa faqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi akhrajahul Bukhari babu Fadlit ta'min. Tuh gitu. Ini yang kedua, ini hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berkata, Rasul sallam bersabda, jika kalian mengucapkan amin, nah ini, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, hingga bertepatan yang satu dengan yang lain, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah ini dua keuntungan ini. Tadi keuntungan bila mengucapkan Rabbana walakal hamdu, terus di situ bareng dengan ucapan malaikat. Yang kedua ucapan amin nih. Ucapan amin, maka di sini juga bila amin yang diucapkan gitu. Jika kalian mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin hingga bertepatan yang satu dengan yang lain, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari gitu. Pada bab ke-10 kitab azan, bab ke-112 keutamaan membaca amin. Nah itu. Nah ini juga syaratnya harus berjamaah. Kalau sholat sendirian ya mau sama dengan siapa aminnya gitu. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min danbihi akhrajahul Bukhari. Babu ya di sini bab pada bicara tentang azan ya, kitab azan bab ke ini dan makmum mengeraskan bacaan amin. Tuh gitu. Di sini ada tambahannya dalam bab itu. Jadi aminnya dikeraskan, tapi jangan kerasnya dengan penuh ya hormat kepada Allah. Tuh. Artinya minta itu kan amin teh minta, semoga engkau mengabulkannya. Nah ini hadis yang ketiga. Jadi jika imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Maka sesungguhnya siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah ini 3 hadis yang mengantarkan tadi kepada sholat berjamaah. Ada ucapan-ucapan yang mengikuti dengan gerak langkahnya imam dan bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat. Gitu. Dan tadi mengucapkan yang menyangkut dengan Rabbana walakal hamdu. Nah ini bangun dari ruku itu ada keuntungan bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu dianjurkan. Kalau ada uzur sholat berjamaah,
Uzur salat berjamaah itu kalau hujan lebat besar gitu ya. Dan yang keduanya kalau sakit, nah itu orang yang sakit boleh sholat tidak berjamaah di masjid. Nah itu. Kalau orang yang sehat ya mudah-mudahan bisa terus mengutamakan dan memperhatikan waktu-waktu sholat. Nah itu satu judul hadis yang menyangkut dengan bacaan sami Allahu liman hamidah dan ucapan amin. Jadi intinya ketulusan, ikhlas gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya hadis Anas bin Malik qala saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an parosin pajuhisha syikuhul aiman pada kholna alaihi na'uduhu pahadaratis sholatu pasalla bina qaidan faqa'adna falamma qada sholata qala innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbaro fakabbaru wa idza raka'a farka'u wa idza raka'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu akhrajahul Bukhari kitabul adzan. Nah ini Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW jatuh dari kendaraannya sehingga luka dan sakit pinggang kanannya. Kemudian kami datang menjenguk dan bertepatan tiba waktu sholat. Maka beliau sholat bersama kami sambil duduk. Kami juga sholat duduk. Dan ketika telah selesai beliau bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bila imam takbir, takbiratul atau bertakbirlah kalian. Jika ruku, maka rukulah kalian. Dan jika bangun, maka bangunlah. Dan jika membaca sami Allahu liman hamidah, bacalah Rabbana walakal hamdu. Dan jika imam sujud, maka sujudlah kalian. Tuh. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari. Di sini tentang bab menjatuhkan diri untuk bersujud dengan membaca takbir. Nah, di sini tadi ada ada ungkapan bahwa makmum harus mengikuti imam. Tadi imamnya gimana? Imamnya duduk, makmum ya mungkin duduk di sini. Kalau imamnya duduk ketika kata Rasul menegur ketika sholat asar, beliau sholat bersama kami sambil duduk. Nah, ini kami juga sholat duduk tuh gitu. Dan ketika telah selesai beliau bersabda sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah jadi diikuti, jadi apa yang dilakukan oleh imam, dan imam tidak akan melakukan selain apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.